kesulitan adalah untuk kebaikan kita. Walaupun mungkin susah untuk dicerna, walaupun mungkin susah untuk diterima, tetapi dalam kesulitan, baiklah kita bersyukur. Shalom, salam sejahtera untuk seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang menonton acara ini pada saat ini. Saat ini kita akan membahas satu judul yang cukup menarik. Judulnya adalah Pandanglah dan Hidup. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala dan kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kehidupan, Engkau memberikan kesempatan agar kami dapat hidup kembali pada saat kami sudah mati karena dosa dan kesalahan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan pelajari sedikit dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadi penghibur, menjadi obat, dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat kami selesai menyaksikan khotbah ini, biarlah kami dapat diubahkan, dan Roh Kudus Tuhan berbicara langsung ke dalam hati kami dan pikiran kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu. Kami mengharapkan Roh Kudus Tuhan untuk menuntun kami yang berbicara dan menuntun saudara-saudara sekalian yang mendengarkan khotbah ini. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Karena ini semua kami mohon hanya di dalam nama Yesus yang adalah penebus dan juru selamat kami. Amin. Pandanglah dan hidup. Pelajaran kita pada saat ini akan kita ambil dari buku Bilangan. Dalam bahasa Inggrisnya Numbers. Tapi saya tidak suka kenapa pakai nama Bilangan atau Numbers. Saya lebih suka dalam bahasa aslinya. Yang dikatakan dalam bahasa Ibrani adalah Bemidbar. Yang artinya adalah in the wilderness. Di padang belantara. Ini menceritakan tentang bagaimana orang Israel setelah keluar dari Mesir, mereka berjalan di padang belantara dengan semua suka dan dukanya. Jadi lebih cocok Bemidbar atau in the wilderness atau di padang belantara daripada Numbers ataupun Bilangan. Itu hanya pendapat saya pribadi. Baik, mari kita akan mulai pelajaran kita yang kita ambil dalam buku Bilangan 21 ayat yang keempat sampai yang ke-9. Dikatakan 21 ayat 4 dan 5, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mengapa? Kalau saudara-saudara lihat di sini di dalam peta ini dari Kades mereka harus turun ke bawah mengelilingi Edom baru naik ke atas perjalanan itu. Kenapa tidak langsung saja? Tuhan menyuruh mereka untuk turun ke bawah dan naik ke atas. Padahal kalau saudara-saudara lihat keadaan padang gurun itu semacam ini. Sangat tandus. Tidak salah pada saat mereka mengatakan, kami ini harus mengelilingi tanah Edom. Dan mereka tidak ada air, tidak ada roti, hanya makanan hambar. Apa ini maksud makanan hambar? Makanan hambar di sini adalah mana yang setiap hari Tuhan turunkan, berkat yang Tuhan berikan, tanpa mereka harus bercocok tanam, tanpa harus mencangkul, tanpa harus mengairi, mereka memperoleh makanan. Dan mereka bosan dengan berkat-berkat itu. Setelah mereka kehilangan imam besar mereka Harun di Gunung Hor, mereka harus berjalan mengelilingi Edom. Padahal untuk dari Edom, dari Mount Hor ini, kalau saudara-saudara bisa lihat, Mount Hor ini menuju ke menyeberang di sana, sebenarnya jaraknya dekat. Tapi Tuhan meminta mereka untuk berkeliling.
Dan kita lihat tanahnya tandus seperti ini, tidak ada air, tidak ada mata air. Anda bisa bayangkan, kalau kita pun melihat keadaan seperti ini dan harus berjalan sepanjang hari, mengikuti tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari, mungkin kita akan sama-sama dengan mereka bersungut-sungut. Kita akan mengutuk Tuhan. Tuhan, kenapa harus ada kesusahan seperti ini? Kenapa nggak Tuhan sediakan kereta-kereta aja supaya kami bisa naik ke sana dengan kuda-kuda yang kuat untuk membawa kami ke sana? Kenapa kami harus berjalan dengan semua bawaan barang-barang kami yang kami bawa dari Mesir? Tidak ada air, kekurangan air, haus sepanjang jalan, kelaparan, tidak ada makanan yang enak. Tuhan mengizinkan kesulitan di dalam hidup kita untuk membentuk kita dan agar kita menyadari ketidakberdayaan kita, sehingga kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Dia. Betapa sering pada saat kita hidup di kota, karena kita bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore atau jam 9 sampai jam 5 sore, lalu kita memperoleh penghasilan atau kita melakukan bisnis dengan keuntungan yang berlipat kali ganda, kita punya uang yang banyak, kita berpikir bahwa segala sesuatu karena saya yang melakukannya. Seringkali Tuhan mengizinkan kesulitan datang kepada kita untuk menyadarkan kita bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Mungkin saudara-saudara bisa makan satu piring, nasinya penuh, makan enak. Tetapi dengan semua uang yang ada, sanggupkah Anda untuk menumbuhkan satu butir beras untuk menjadi padi, untuk menjadi beras dan Anda makan? Dengan semua uang kita tidak dapat menumbuhkan itu. Itu semua karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Oleh karena itu tidak salah bagi Tuhan untuk kadang-kadang memberikan peringatan kepada kita untuk kita sadar bahwa tanpa Dia kita tidak dapat hidup. Yang kedua, pelajaran yang kita ambil dari cerita ini, dalam kesulitan sangatlah mudah kita untuk mengutuki Tuhan, mempersalahkan Tuhan, dan meninggalkan Tuhan. Kenapa Tuhan kasih kesulitan semacam ini kepada saya? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya? Saya sudah begitu setia, memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, persepuluhan, bahkan menolong orang-orang yang membutuhkan. Tetapi kenapa Tuhan berikan cobaan ini kepada saya? Kenapa Tuhan berikan ujian seperti ini? Dan kita mulai meninggalkan Tuhan. Sangat mudah. Pada saat kesulitan terjadi, kita mengutuki, kita mempersalahkan dan meninggalkan Tuhan. Pelajaran yang ketiga, berhati-hati dengan rasa tidak bersyukur dan dosa lidah yang jahat. Inilah yang terjadi di antara orang-orang Israel. Setiap hari Tuhan berikan makanan yang gratis, yang cuma-cuma. Orang Malaysia bilang percuma. Yang kita bisa nikmati, yang bisa dinikmati oleh orang-orang Israel setiap hari. Tanpa harus bersusah payah. Tetapi mereka katakan, kami bosan dengan makanan hambar ini. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang memberikan perlindungan kepada mereka. Dikatakan, karena mereka telah dilindungi oleh kekuatan Tuhan, mereka tidak menyadari bahaya yang tidak terhitung jumlahnya, yang terus-menerus mengepung. Dalam rasa tidak tahu berterima kasih dan ketidakpercayaan mereka, mereka telah mengharapkan kematian. Lebih baik kami mati di Mesir daripada harus mati di padang gurun ini. Dan sekarang Tuhan mengizinkan kematian itu menimpa mereka. Ular berbisa yang memenuhi padang gurun disebut ular api karena efek mengerikan yang dihasilkan oleh sengatannya. Menyebabkan peradangan yang hebat dan kemudian membuat kematian yang cepat. Saat tangan perlindungan Tuhan itu dicabut dari Israel, sejumlah besar orang diserang oleh makhluk berbisa ini. Betapa sering kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Kita mengeluh dengan keadaan kita, mungkin kita tidak seberuntung orang-orang lain.
Tuhan, kenapa ini harus terjadi dalam hidup saya? Kenapa saya harus lahir dan hidup dalam keadaan yang seperti ini? Tidak seperti si A, si B yang mempunyai segala sesuatu, yang memiliki kenikmatan di dalam hidup ini. Kita tidak bersyukur di dalam hidup kita. Tetapi kita lupa, bila Tuhan mengangkat tangan perlindungannya, ada begitu banyak hal-hal yang mengerikan yang akan menyerang kita. Kita bisa masih dapat bangun, masih dapat bernafas, masih dapat duduk, masih dapat berdiri, berjalan, menikmati udara pagi. Itu adalah semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Tetapi begitu seringnya kita mengabaikan, kita menganggap sepele berkat-berkat Tuhan itu. Kita lupa pada saat tangan perlindungan Tuhan itu dicabut dari kita, maka kita akan binasa. Bilangan 21 ayat 6 mengatakan, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak di antara orang Israel yang mati. Saudara tahu ular api atau ular tedung itu dalam bahasa Inggrisnya juga disebut dengan fiery serpents. Bentuknya warnanya merah dan sisiknya kasar seperti gergaji. Ada yang mengatakan jenis ular yang semacam ini atau ular tedung atau ular kobra yang berwarna hitam. Tidak begitu jelas disebutkan di dalam Alkitab. Tetapi sama-sama sangat membunuh karena mereka sangat-sangat beracun. Bisanya sangat membunuh. Ini adalah jenis yang banyak ditemukan di padang belantara. Ulangan 8 ayat 14 katakan, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan. Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Pada saat mereka menjadi budak, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan kami sudah tidak tahan. Tuhan berikan kepada kami kebebasan. Pada saat Tuhan berikan kebebasan kepada mereka dengan cara yang ajaib, mereka lupa akan itu semua. Dan mereka katakan, lebih baik kami mati di Mesir daripada Tuhan suruh kami jalan di padang belantara yang panas, yang tidak ada minuman, tidak ada makanan. Pada saat Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, seringkali kita melupakan berkat itu. Kita menganggap sepele. Wah, coba dulu lebih enak, padahal pada waktu dulu kita memohon-mohon Tuhan untuk kelepasan. Ayat 15 katakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air, dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Mereka lupa pimpinan Tuhan di waktu-waktu yang lalu. Mereka lupa bahwa di antara bahaya yang senantiasa mengancam mereka, ular-ular yang begitu banyak, kalajengking, tidak ada air, tidak ada makanan, Tuhan menyediakan semuanya. Sungguh bahaya rasa tidak bersyukur ini. Pada saat Tuhan hanya menarik tangan perlindungannya, maka semua itu bahaya akan mengancam dan merenggut mereka dari semua apa yang mereka nikmati saat itu. Pelajaran yang kita bisa ambil lainnya adalah yang keempat, bila kita tidak berada dalam perlindungan Tuhan, kita sedang berada di dalam kondisi yang sangat berbahaya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Saya punya seorang teman, seorang misionaris. Dia melayani bersama dengan kami di Indonesia selama beberapa tahun. Lalu dia mendapat panggilan untuk pergi ke Libanon, ke Timur Tengah. Pada saat dia mengatakan kepada saya, kami akan pergi ke Timur Tengah, ke Libanon. Saya kaget. Wah, Libanon, Timur Tengah. Buat apa kamu ke sana? Bahaya. Bukankah sana sedang terjadi peperangan, sedang terjadi satu konflik yang tidak pernah selesai? Apakah itu tidak bahaya? Lalu dia katakan, bersama dengan Tuhan, apakah itu bahaya atau tidak? Tapi itu adalah tempat yang paling aman. Itu membuat saya berpikir, kata-kata itu membuat saya berpikir, bersama dengan Tuhan adalah tempat yang paling aman. Benar, saudara-saudara. Bila kita tidak berada di dalam perlindungan Tuhan, kita sedang berada di dalam kondisi yang sangat berbahaya.
Bilangan 21:7 katakan, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan. Dan engkau, berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ayat selanjutnya katakan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga, dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang yang sudah dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Mengapa harus ular? Kita tahu bahwa ular melambangkan setan, bukan? Kenapa Tuhan suruh lambang membuat patung yang bentuknya seperti ular? Di dalam Galatia 3 ayat 13 jelas dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Kristus untuk menebus kita dari kutuk, dia menjadi orang yang terkutuk. Dan sama seperti Musa, Yohanes 3 ayat 14 dan 15, meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dengan kata lain, kalau kita melihat ular tembaga itu, kita melihat kepada salib. Karena itu melambangkan Kristus. Lalu saya bertanya-tanya, mengapa harus tembaga? Kenapa tidak dari besi, atau dari emas, atau dari logam yang lain? Kenapa harus tembaga? Apakah pemirsa di rumah tahu kenapa harus dari tembaga? Saya sempat punya pikiran ini cukup lama dan saya coba memikirkan dan mencari jawabannya, dan akhirnya ketemu, saudara-saudara. Kalau kita lihat, ini adalah gambaran bait suci di padang gurun. Kalau saudara-saudara lihat, semua yang perkakas atau perabotan atau furniture yang di luar itu dibuat dari apa? Tembaga. Tetapi semua yang di dalam bait suci itu terbuat dari emas semua. Jadi dengan kata lain, kenapa harus dari tembaga? Untuk menggambarkan bahwa pengorbanan Kristus itu ada di mana? Di dunia. Karena kalau kita lihat, semua yang ada di luar, nanti ada pelajaran tentang bait suci. Pada saat kita mempelajari tentang bait suci, semua perabotan yang ada di luar menggambarkan pelayanan Kristus di dunia. Dan apa yang terjadi di dalam bait suci, bilik yang suci maupun bilik yang maha suci, itu menggambarkan apa yang Yesus kerjakan waktu dia di surga. Jadi dengan tembaga itu melambangkan pengorbanan Kristus yang ada di dunia. Jadi Tuhan katakan, bagi siapapun yang terpagut, ular tedung atau ular berbisa itu, pada saat dia memandang, maka dia akan hidup. Pandanglah dan hidup. Kalau zaman dulu, zaman Israel memandang kepada ular tedung dari tembaga, saat ini kita harus memandang kepada salib. Orang-orang mengetahui dengan pasti bahwa tidak ada kekuatan di dalam ular tembaga yang menyebabkan kesembuhan pada orang-orang yang melihatnya. Kuasa penyembuhan hanya dari Tuhan. Dalam kebijaksanaannya, dia memilih cara ini untuk menunjukkan kuasanya. Dengan cara yang sederhana ini, orang-orang disadarkan bahwa penderitaan ini disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Mereka juga diyakinkan bahwa ketika menaati Tuhan, mereka tidak punya alasan untuk takut, karena Dia akan melindungi mereka. Jadi di sini mengajarkan orang-orang Israel pada saat itu bahwa
Tidak ada kuasa dari ular tembaga itu. Walaupun di akhir orang-orang Israel mengambil ular tembaga itu dan menyembahnya. Di zaman-zaman kerajaan setelah Israel keluar dari padang belantara. Jadi kuasa penyembuhan hanya dari Tuhan. Dalam kebijaksanaannya dia memilih cara ini untuk menunjukkan kuasanya. Supaya dengan cara yang sederhana, gambaran itu mereka diingatkan bahwa ini semua karena dosa-dosa mereka. Dan mereka diyakinkan ketika mereka taat kepada Tuhan, maka tidak ada alasan untuk menjadi takut. Karena Tuhan akan melindungi mereka. Selanjutnya, meninggikan ular tembaga itu adalah untuk memberi pelajaran penting kepada Israel. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri dari efek fatal racun di luka mereka. Hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan mereka. Namun mereka diminta untuk menunjukkan iman mereka pada ketentuan yang telah Dia buat. Mereka harus memandang untuk hidup. Iman mereka lah yang diterima oleh Allah. Dan dengan demikian, memandang ular itu, maka iman itu diperlihatkan. Mereka tahu bahwa tidak ada kuasa di dalam ular itu sendiri, tetapi itu adalah simbol Kristus. Dan perlunya iman di dalam jasa-jasanya. Dengan demikian muncul di benak mereka. Mereka melihat ular tembaga itu tidak akan menyelamatkan mereka. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri karena racun itu menjalar dengan begitu cepat. Membunuh mereka. Dan hanya Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan. Tapi mereka harus menunjukkan iman. Dengan apa? Dengan cara memandang itu. Dengan cara memandang mereka percaya, mereka mengikuti itu dan mereka percaya, maka mereka akan disembuhkan. Dan itu menggambarkan bagaimana pengorbanan Kristus. Sampai saat ini banyak orang telah membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Mereka mungkin setia membawa korban pada saat mereka berdosa. Mereka setia membawa korban, mengikuti korban pagi dan petang. Dan mereka merasa bahwa dengan melakukan itu mereka membuat banyak penebusan atas dosa-dosa mereka. Mereka tidak bergantung kepada penebus yang akan datang, di mana persembahan ini hanyalah sebuah lambang. Tuhan sekarang akan mengajar mereka bahwa pengorbanan mereka dalam diri mereka sendiri tidak memiliki kekuatan atau kebajikan lebih daripada ular tembaga. Tetapi seperti itu, untuk memimpin pikiran mereka kepada Kristus, korban penghapus dosa yang besar. Sama seperti orang-orang Israel. Betapa sering kita berpikir bahwa saya sudah memberikan segala-galanya Tuhan. Bahkan hidup saya, bahkan cita-cita saya. Tetapi itu semua hanya seperti ular tembaga yang tidak dapat menyelamatkan kita. Karena yang dapat menyelamatkan kita hanyalah pengorbanan Kristus. Mereka diajar bahwa pengorbanan mereka yang dari diri mereka sendiri itu tidak memiliki kekuatan maupun kebaikan yang lebih daripada ular tembaga itu. Tetapi itu harus diarahkan untuk pengorbanan Kristus. Jika tentara Kristus melihat dengan setia kepada panglima mereka untuk perintah mereka, kesuksesan akan hadir dalam peperangan mereka melawan musuh. Tidak peduli bagaimanapun mereka diserang, pada akhirnya mereka akan menang. Kelemahan mereka mungkin banyak, dosa mereka mungkin besar, ketidaktahuan mereka tampaknya tidak dapat diatasi. Tetapi jika mereka menyadari kelemahan mereka dan meminta bantuan kepada Kristus, Dia akan menjadi penolong mereka. Jika mereka memanfaatkan kuasanya dan karakternya, karakter mereka akan diubah. Mereka akan dikelilingi oleh suasana terang dan kekudusan. Melalui jasa-jasa dan kuasanya yang diberikan, mereka akan menjadi lebih daripada pemenang. Bantuan supranatural akan diberikan kepada mereka, memungkinkan mereka dalam kelemahan mereka untuk melakukan perbuatan kemahakuasaan. Jadi bagi mereka umat-umat Tuhan, Laskar Kristus yang saat ini berjuang
mungkin banyak kelemahan, mungkin banyak dosa, mungkin banyak kejahatan-kejahatan di masa yang lalu. Pada saat mereka menyadari bahwa mereka tidak berdaya, mereka membutuhkan Kristus, maka Kristus akan memberikan kemenangan-kemenangan. Kristus akan memberikan kekuatan, dan mereka akan diubah, mereka akan dikelilingi dengan suasana terang dan kudus. Melalui jasa-jasa dan kuasanya, kuasa Yesus Kristus, maka kita akan diberikan kemenangan. Dan bukan hanya kemenangan, dikatakan di sini lebih daripada pemenang. Karena bantuan bukan yang natural tapi supranatural akan diberikan kepada kita. Memungkinkan kita di dalam kelemahan kita untuk melakukan perbuatan yang luar biasa. Dengan iman, mereka harus memandang dengan tenang setiap musuh, berseru, "Kami berjuang dalam pertarungan iman yang baik di bawah komando kekuatan yang maha kuasa." Karena Dia hidup, kami juga akan hidup melalui Yesus. Kami dapat menahan semua panah api musuh yang menyala-nyala. Kita memiliki kekuatan walaupun kita lemah. Kita memiliki kekudusan walaupun kita mungkin orang-orang berdosa. Karena kita memandang, menerima pengorbanan Kristus. Jadi saudara-saudara, apa yang kita pelajari sepanjang pelajaran kita? Yang pertama, Tuhan mengizinkan kesulitan di dalam hidup kita untuk membentuk kita, agar kita menyadari bahwa kita ini orang yang tidak berdaya. Sehingga kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita sangat memerlukan Tuhan. Yang kedua, di dalam kesulitan sangatlah mudah untuk mengutuki, untuk mempersalahkan dan meninggalkan Tuhan. Tapi kita harus ingat, kesulitan adalah untuk kebaikan kita. Walaupun mungkin susah untuk dicerna. Walaupun mungkin susah untuk diterima. Tetapi dalam kesulitan, baiklah kita bersyukur dan mencari hikmah apa yang Tuhan inginkan agar aku pelajari melalui keadaanku yang sulit ini. Pelajaran ketiga, berhati-hati dengan rasa tidak bersyukur dan dosa lidah yang jahat. Lidah kita ini memang tidak bertulang. Sangat mudah untuk berkata-kata, cepat berkata-kata. Tapi kita harus berhati-hati dengan rasa tidak bersyukur dan lidah yang jahat. Dan yang keempat, bila kita tidak berada dalam perlindungan Tuhan, kita sedang berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Kalau kita tidak berada di dalam lingkungan di mana Tuhan memberikan perlindungan, seperti anak ayam yang dilindungi oleh kepak dari induk ayam itu, maka begitu mudah bagi predator-predator, pemangsa-pemangsa lain untuk memangsa anak-anak ayam ini. Tetapi karena induk ayam yang melindungi anak-anak ayam itu, maka anak-anak ayam itu bisa selamat. Demikian juga dengan kita. Kalau Tuhan tidak memberikan perlindungan di bawah kepak sayapnya, maka kita berada di dalam situasi yang paling berbahaya. Dan yang terakhir, hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan. Namun kita diminta untuk menunjukkan iman kita. Pada ketentuan yang telah Dia buat, apakah kita percaya kepada apa yang Dia katakan dan mau menurut apa yang Dia katakan? Dan kita harus fokus hanya kepada Yesus, supaya kita dapat disembuhkan dari semua penyakit-penyakit dosa dan kelemahan kita. Dan kita memperoleh hidup yang kekal. Satu kali ada seorang anak yang tersesat di London, di Inggris. Anak duduk sendiri dengan penuh kebingungan karena terpisah dari orang tuanya. Dia tidak tahu harus pergi kemana. Dia tidak tahu alamat rumah di mana dia tinggal. Yang dia tahu hanya nama orang tuanya. Seorang polisi datang mendekati anak ini. "Nak, kamu tersesat. Apakah kamu kehilangan kedua orang tuamu? Kamu terpisah?" "Ya, saya terpisah dengan kedua orang tua saya." "Siapa nama orang tuamu?" Dia sebutkan, "Nama orang tua saya adalah John Arthur Douglas." "Di mana kamu tinggal?" "Saya tidak tahu." Wah, bagaimana? Karena pada saat itu tidak ada telepon, tidak ada alat untuk menghubungi orang tuanya. Lalu si anak kecil ini berkata-kata,
bawa saya untuk melihat menara gereja, saya tahu di mana saya tinggal. Akhirnya setelah berkeliling selama lebih dari setengah hari, polisi ini sampai ke satu gereja. Dari kejauhan anak ini berteriak, "Itu menara di dekat rumah saya tahu rumah saya di mana." Kenapa anak itu bisa tahu? Karena dia memandang menara itu setiap hari. Dan dia tahu kemana arah dia harus pulang. Saudara-saudara, kalau Anda tidak tahu jalan pulang, kalau Anda tidak tahu apa yang harus Anda pandang di dalam hidup ini sebagai fokus, maka saya tawarkan pada saat ini, pandanglah kepada Yesus. Supaya Anda disembuhkan dari semua dosa-dosa, kelemahan Anda. Datang kepada Dia dan mengatakan, "Tuhan, bantu aku untuk lepas dari semua dosa yang membelenggu aku selama puluhan tahun, menyiksa." Sebagaimana Yesus katakan, "Marilah kepadaku, datanglah kepadaku. Aku akan berikan kelegaan kepadamu." Inilah janji yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara pada saat ini yang menonton. Pandanglah Yesus, maka engkau akan disembuhkan dan engkau akan hidup. Inilah janji yang begitu indah yang Yesus berikan. Kalau kita merasa kita tidak berdaya, kita sudah dipagut dengan ular yang berbisa, dosa yang tidak dapat kita sembuhkan sendiri. Tuhan rindu agar kita datang dan memandang kepada Dia. Pandang pengorbanan Kristus. Maka Kristus akan memberikan kemenangan. Sebagaimana janji-janji yang kita sudah bahas tadi. Belum terlambat, saudara-saudara. Tuhan memanggil Anda untuk datang kepada Dia. Maukah saudara pada saat ini katakan, "Tuhan, aku rindu untuk datang dan memandang kepadamu, sehingga aku dapat disembuhkan dan aku memperoleh kehidupan yang kekal." Kalau ini kerinduan saudara, saya undang saudara sekali lagi untuk berdoa dengan saya. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur kami sudah mempelajari sedikit dari firman Tuhan. Bahwa kami sebagai manusia yang tidak berdaya seringkali tidak bersyukur. Seringkali memiliki kata-kata yang membuat hati Tuhan terluka. Dosa yang begitu keji yang membuat Tuhan begitu menderita. Tapi pada saat ini Tuhan ada harapan bagi kami, yaitu Injil, kabar baik, bahwa Tuhan sudah mati bagi kami. Kami hanya perlu memandang kepada Kristus, maka kami akan disembuhkan dan kami akan peroleh kehidupan kekal yang Tuhan sudah janjikan. Biar ini semua menjadi doa bagi kami semua yang menyaksikan acara ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami mau untuk terus memandang kepada Yesus. Pada saat kami kehilangan arah, kami memandang kepada Yesus, maka Yesus akan memberikan kesembuhan dan kehidupan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati saudara-saudara pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan firman Tuhan ini. Tuhan berkati dan Tuhan urapi dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami semua dapat disiapkan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terpujilah namamu Tuhan. Karena ini semua kami mohon hanya di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Tuhan memberkati.